Meski memang masih sebatas wacana, kenaikan tarif naik ke Candi Borobudur sudah menuai kritik. Di samping harga yang terlampau kemahalan, apakah memang sepadan dengan pelayanan yang didapatkan? Apakah kebijakan kenaikan tarif ini menjadi solusi terkait dengan konservasi atau perlindungan? Kami bahas bersama Taufan Ahmadi, ahli strategi pariwisata nasional. Pak Taufan, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiffany, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga dalam keadaan sehat juga Pak Taufan. Saya mau minta tanggapan Anda terlebih dahulu dengan masih sebatas wacana, tapi sudah menuai banyak protes terkait dengan kebijakan kenaikan tarif untuk masuk sampai ke pelataran Stupa Candi. 750.000 untuk lokal, kemudian untuk asing $100 Amerika. Ya, kalau berbicara tentang Borobudur tentunya tidak terlepas dari pariwisata. Dan kalau kita bicara pariwisata itu ada ekosistem, ya. Jadi tidak bisa kebijakan itu hanya dilihat dari satu perspektif saja. Jadi kita harus melihat dalam bagaimana menjaga kondusivitas daripada ekosistem itu. Ya, ketika bicara konservasi, kita pasti akan mendukung konservasi. Itu adalah hal yang utama, apalagi terkait dengan masalah Borobudur, ya. Nah, sekarang tinggal dicari kira-kira untuk menjaga konservasi itu, apakah satu-satunya jalan melalui dengan kenaikan tarif yang sangat luar biasa itu. Padahal di dalam ekosistem pariwisata itu ada UMKM-nya, ada wisatawannya, ada para pelaku industri biro perjalanan travel yang mungkin saat ini sudah menerima booking-booking untuk kunjungan wisatawan ke Borobudur, tapi kemudian tertunda atau malah wisatawannya keder gara-gara mendengar kebijakan daripada naiknya tarif naik ke Borobudur itu sendiri. Jadi kalau menurut saya berbicara tentang kebijakan pariwisata itu harus dilihat dari berbagai macam perspektif. Ekosistem pariwisata ini harus terjaga kondusivitasnya. Dan ketika mengambil kebijakan tentang kenaikan tarif ini hendaknya mengajak semua stakeholder pariwisata untuk duduk bersama lalu mencari solusi bersama terkait hal ini. Bicara tentang konservasi, itu tidak mesti pendekatannya harus dengan financial approach. Tapi mungkin saja kita bicara tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Kira-kira begitu Mbak Tiffany. Oke, intinya kenaikan tarif itu bukan satu-satunya prioritas utama dalam upaya perlindungan atau konservasi ya. Tapi kalau misalnya banyak di luar sana, oke, kalau untuk alasannya konservasi, perlindungan, sah-sah saja sebenarnya. Tapi tidak Rp750.000, itu kan juga yang Anda lihat? Ya, betul. Betul Mbak Tiffany. Oke. Betul sekali Mbak Tiffany. Jadi kalau berbicara tentang harga, ini seharusnya kita berharap pemerintah mengajak duduk semua pelaku industri pariwisata. Paling tidak unsur pentahelix ya. Di situ ada juga unsur daripada pelaku industrinya, unsur daripada pengusaha kecilnya, UMKM-nya, pelaku parekraf yang ada di sekitar masyarakat tempat yang ada di sekitar Borobudur itu sendiri. Jadi benar-benar kebijakan itu tumbuh dari kebersamaan. Kita setuju. Sekali lagi saya ulangi sekali lagi bahwa bicara konservasi itu adalah hal yang sangat kita concern terkait Borobudur ini. Tetapi jangan sampai juga mematikan sisi lain daripada ekosistem pariwisata. Ada jalan tengah, ada solusi bersama. Begitu Mbak Tiffany. Nah, jalan tengah solusi bersama terkait dengan perlindungan atau konservasi itu Anda melihatnya selama ini sudahkah tertangani dengan baik? Karena kita tahu bahwa pelestarian Candi Borobudur ini terancam dengan kalau Pak Luhut bilang kerentanan pelapukan. Kemudian kita tahu banyak sekali wisatawan di sana yang tidak patuh dalam menjaga kebersihan sehingga sampah masih berserakan, kadang ditemukan, begitu juga dengan tindakan vandalisme dan lain sebagainya, Pak Taufan. Ya, sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana kita bersama untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat terkait bagaimana berwisata yang bertanggung jawab. Dan itu ada tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, tapi kita semua pelaku industri pariwisata dan para wisatawan harus bertanggung jawab apabila berkunjung ke satu destinasi wisata. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kebijakan di dalam menaikkan tarif itu tentunya pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan kami berharap, dan saya berharap pertimbangan itu tidak melupakan daripada hajat hidup orang banyak yang memang ada di sekitar Borobudur itu sendiri. Ya, sehingga apa? Sehingga masyarakat pun tidak merasa resah seperti yang tadi saya katakan tadi. Nah, terus yang kemudian adalah tentang pelaku industri pariwisata. Saya ini mendapatkan banyak pesan-pesan dari kawan-kawan pelaku industri pariwisata yang juga di Jawa Tengah begitu, yang meresahkan hal ini. Kenapa begitu? Karena mereka tidak pernah diajak duduk bersama mengenai tarif ini. Karena perlu dicatat Mbak Tiffany,
tamu-tamu wisatawan yang datang ke Borobudur itu pasti sudah memiliki schedule sendiri. Dan para pelaku industri pariwisata itu pun sendiri sudah menawarkan harga-harga yang memang sudah sesuai dengan tarif-tarif yang lama begitu. Tapi ketika sekarang tiba-tiba berubah, ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat mengganggu, meresahkan mereka, ya kan? Serba salah menjadi di dalam pelaksanaan daripada paket-paket travel yang mereka sudah oke, sudah deal dengan para wisatawan yang akan datang. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, berbicara mengenai perlindungan atau konservasi terhadap situs bersejarah, kemudian cagar budaya, tidak hanya Borobudur saja ya, banyak di Indonesia juga. Tentunya ini menjadi tanggung jawab tidak hanya wisatawan, pengelola, pemerintah, karena melibatkan banyak pihak di sana. Anda melihat penanganan khusus lah terkait dengan hal ini seperti apa? Kenapa juga pada kenyataannya di lapangan gitu masih ditemukan ya itu tadi seperti saya sebutkan, aksi coret-coret, kebersihan yang tidak terjaga. Ya, tantangan terbesar daripada destinasi pariwisata adalah kita mengedukasi wisatawannya dan termasuk kita sendiri yang ada di sana. Di mana-mana kasusnya juga seperti itu. Nah, khusus mungkin dengan kasus Borobudur ini, saya menghimbau bahwa ada dua hal yang perlu dilakukan. Satu adalah bicara tentang peningkatan fokus pengembangan daripada sumber daya masyarakat yang ada di sana, melibatkan masyarakat yang ada di sana secara lebih intensif lagi, ya, melakukan campaign-campaign terkait mengedukasi masyarakat untuk sama-sama menjaga Borobudur, termasuk juga wisatawannya. Yang kedua adalah bicara tentang yang namanya standard operation prosedur ketika mengunjungi Borobudur misalnya. Ini harus diedukasi dari awal. Malah saya berpikir bahwa ada tata tertib yang apabila tidak dipatuhi, maka akan membuat wisatawan itu tidak boleh naik ke Borobudur lagi. Jadi sebenarnya masih banyak jalan, ya, masih banyak jalan. Terbukti juga misalnya kalau di destinasi wisata lain, ketika ada awik-awik yang kuat, itu bisa menjaga daripada kondusivitas di destinasi itu. Dan saya berharap Borobudur tentunya komunikasi semua stakeholder pariwisata di sana, kita duduk bersama, lalu kita membicarakan solusi ini. Kita siapkan tata tertibnya, kita siapkan SOP yang kuat, lalu kita maksimalkan pemberdayaan masyarakat yang ada di sana untuk menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Begitu kira-kira. Oke, kalau tata tertib terkait SOP tadi kan di lapangan sebenarnya sudah tertulis jelas ya. Misalkan ada pelang, kan, yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, itu pasti selalu ada. Tapi mengapa pada kenyataannya implementasi atau pengawasan di lapangannya seakan lemah sehingga memunculkan kejadian-kejadian yang tidak bertanggung jawab ini, Pak Taufan? Ya, ini yang saya katakan mindsetnya. Mindsetnya berwisata tapi tidak bertanggung jawab, itu yang saya katakan. Untuk menghadirkan rasa bertanggung jawab itu perlu edukasi yang lebih mendalam. Ya, ada tahapan yang lebih kuat lagi ketika seorang wisatawan akan naik ke Borobudur itu sendiri. Ya, nah ini yang dibutuhkan para pakar, dibutuhkan ahli komunikasi, ahli sejarah, dibutuhkan juga guide-guide profesional, dibutuhkan semua pentahelik pariwisata untuk sama-sama merumuskan SOP yang benar, merumuskan metode komunikasi yang benar, memutuskan kampanye yang benar terkait hal ini. Ya, tidak mesti harus langsung naik tarif dengan angka 750.000 itu. Okay. Ya, artinya dibandingkan dengan daerah-daerah lain pun, destinasi-destinasi lain pun tentunya ini menjadi satu pertimbangan ketika harga 750.000 itu kelak nanti diterapkan di Candi Borobudur. Nah, gitu, Pak. Cara-cara tadi yang Pak Taufan sebutkan selama ini sudah dijalankan atau belum sehingga kok ujuk-ujuk wacana kenaikan tarif ini seolah-olah menjadi solusi prioritas gitu? Iya. Mungkin sudah dijalankan, tapi kurang kuat. Mungkin sudah dijalankan, tapi dia kurang tepat. Kan begitu intinya. Mungkin sudah dijalankan, tetapi tidak semuanya ikut merasa memiliki proses itu. Ya, nah itu yang kita harapkan. Mungkin bahasanya itu kita kurang duduk sama-sama, kurang ngopi duduk bareng sama-sama terkait masalah ini. Ya, jadi saya berharap ya masalah tarif ini bisa dikaji ulang. Kita cari titik temu yang benar-benar bisa membuat ekosistem pariwisata di Borobudur ini benar-benar kondusif dan tidak menimbulkan keresahan di semua pihak.
Oke, kalau mungkin di luar sana ada juga yang setuju terkait dengan kenaikan tarif walaupun nggak nyampe 750.000 atau $100 ya, tapi seenggaknya masih dalam batas normal lah gitu. Kalau di luar sana mungkin banyak yang memberikan saran atau mungkin dilakukan secara bertahap. Tapi Anda melihat yang sekarang ini saja dengan pelayanan tarif 50.000, bagaimana kebermanfaatan sebenarnya yang didapatkan oleh para pengunjung baik lokal kemudian juga asing ketika datang berkunjung ke Candi Borobudur ini? Ya, kalau kita lihat dari statement dari para pelaku UMKM di sana, 50.000 aja mereka masih bisa merasakan kekhawatiran, apalagi dinaikkan, kan begitu. Nah, terulang sekarang, 750.000 itu tidak bermasalah dalam kondisi yang bagaimana begitu, kan banyak perspektif terkait hal ini, ya kan? Bagi siapa itu tidak masalah, mungkin bagi kita tidak masalah, tapi bagi orang lain mungkin bermasalah, ya kan? Karena ini butuh waktu, ya, butuh momentum yang pas untuk bisa mengeluarkan kebijakan terkait hal ini, ya. Yang terpenting adalah bagi saya kembali lagi bahwa bicara pariwisata, kebijakannya itu harus dipastikan memenuhi keadilan terhadap seluruh ekosistem pariwisata yang ada. Kalau memang harganya harus dinaikkan, ya di angka berapa yang menurut kawan-kawan disepakati. Ya kalau memang tidak usah dinaikkan, ada solusinya bagaimana. Jadi terpulang kepada itu. Ya, jadi ekosistem pariwisata adalah yang utama karena ini berdasarkan daripada Global Code of Ethics for Tourism. Ini direferensikan oleh UNWTO. Jangan sampai nanti kebijakan pariwisata justru mematikan ekosistem pariwisata yang lainnya. Begitu Mbak Tiffany. Oke, jadi concern terbesar adalah kalaupun ini nanti ketuk palu di angka 750.000 dan $100 ini akan menurunkan minat orang-orang untuk datang berkunjung ke Candi Borobudur atau mungkin juga eksesnya akan pandangan dunia atau negara lain terhadap wisata yang ada di Indonesia mungkin akan menjadi berbeda begitu Pak Taufan? Ya jelas berbeda karena kebijakan 750.000 ini kan dia instan, dia tidak melalui proses sosialisasi yang baik sehingga menimbulkan keresahan. Ya kan? Ada pelaku-pelaku industri yang merasa keberatan, ada pelaku UMKM yang merasa menjerit terkait hal ini, ya kan? Ini semua komponen belum duduk bersama, ya. Jadi kita berharap dengan kebijakan 750.000 jangan sampai menimbulkan backfire, kontraproduktif terkait daripada bagaimana pariwisata kita ini yang lagi sedang mau recover daripada di ujung pandemi ini. Ya. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini bisa ditunda, dilihat, dikaji dengan baik lagi, dipertimbangkan dengan baik-baik lagi. Karena pariwisata itu ujungnya itu harus kesejahteraan masyarakat. Dan di situ tentunya ada sustainable tourism, pariwisata berkelanjutan. Dan di situ ada Borobudur menjadi bagian daripada contoh, menjadi bagian daripada warisan budaya yang harus kita jaga sama-sama. Kira-kira gitu. Baik, mudah-mudahan suara-suara seperti ini karena belum ketuk palu bisa menjadi saran untuk pemerintah untuk bisa mengkaji lagi penggodokan terkait dengan komposisi biaya. Jadi boleh saja naik asal titik-titik itu tadi ya, banyak pertimbangan di sana tentunya. Terima kasih Pak Taufan Ramadi sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Pak Taufan. Selamat malam Mbak Tiffany. Sama-sama. Thank you.